Sebenarnya apa yang membuat aritmia itu ya bisa dibilang menyerang jantung seseorang? Welcome Dr. Benny Halo Mas Gerald. di BMW X3. Wah, luar biasa. Kalau Dr. Benny ini biasanya jalan kaki nih kan. Ngomongin jantung, pasti jalan kaki biar sehat begitu. Tapi kali ini kita ditemenin sama Bestindo BMW. Kita ada unit X3. Ini kita coba di dalam ini. Surprisingly ya keren banget ya dok. Mantap ya buat jalan-jalan sore ya. Oke dok, nih ngomongin soal yang namanya aritmia nih. Aritmia tuh di mana-mana artikel di internet ya kan, di sosial media juga udah mulai rame soal aritmia. Yang ngomong soal deg-degan, soal ngomong ya jantungnya iramanya nggak beraturan, kadang lambat, kadang ini. Sebenarnya aritmia tuh kayak gimana sih kompleksitasnya dok? Ya, jadi membuat yang kompleks jadi simple aja deh. Boleh. Ya. Emang itu tujuannya panggil dokter. Jadi aritmia itu kan berasal dari kata A. A itu biasanya artinya tidak. Oke. Ya. Ritmia tidak berirama, irama, ritme. Jadi irama jantung yang biasa kita bagi 3 kelompok ya. Terlalu lambat atau bradikardia. Oke. Terlalu cepat atau takikardia, atau yang tidak beraturan, yang benar-benar ritmenya antara satu beat ke beat yang lain itu tidak teratur. Oke, berarti yang terlalu lambat, yang cepat, atau tidak beraturan. Ya. Gitu. Oke, baik. Kenapa sih seseorang itu bisa kena aritmia gitu? Oh, Mungkin gaya hidup kah? Atau makanan? jadi macam-macam. Macam-macam. Iya, jadi sebabnya ada kelainan genetik ya dari sistem persarafan jantung ya. Oke. Bisa juga karena memang gaya hidup ya. Misalnya pasien-pasien yang lebih tua karena ada hipertensi, diabetes ya. Jadi terjadi gangguan irama jantung yang paling sering itu namanya fibrilasi atrium. Oke. Yang irama tidak teratur. Jadi sebabnya itu bermacam-macam ya, yang bisa menyebabkan aritmia ini. Oke. Nah kalau kita bilang nih dari pertama kan pusing, bahkan sampai merasakan kayaknya gue mau lewat nih gitu, kayaknya saya mau meninggal gitu. Sampai si pasien itu bisa merasakan hal-hal seperti itu. Apakah memang itu pure karena aritmia di jantung itu dok? Iya, bisa karena itu. Jadi bisa karena itu. Iya, misalnya seorang sering mengeluh pusing, keleyengan, atau sampai hampir pingsan lah, sampai pingsan ya. Nah, itu bisa karena aritmia. Jadi pusing atau rasa sensasi nggak nyaman di kepala itu bukan berarti mungkin masalah otak aja, tapi bisa juga karena kelainan di jantung. Tapi yang pada umumnya misalnya orang mengeluh pusing kalau tengah bulan ATM-nya sudah 0 gitu kan, pusing ya sama itu pusing. Kalau itu lebih ke deg-degan juga sih dok. Karena kalau kita lihat sebabnya pusing ya, itu karena sirkulasi darah ke otaknya itu agak kurang ya. Kalau jantungnya memompa terlalu lambat, maka darah yang dikeluarkan ke otak juga akan kurang. Ya kan? Nah, itu bisa menimbulkan gejala. Maka kita harus lihat irama jantungnya. Ya, kita bisa lakukan pemeriksaan fisik, EKG, kemudian dari situ kita bisa ambil kesimpulan awal. Terus kalau kurang kita bisa melakukan Holter. Ya, kita merekam irama jantungnya lebih lama. Oke, Holter itu di mana dok? Posisinya? Nah, ditempelin aja di dada. Aja. Iya, jadi di sana kita bisa melihat gangguan irama jantungnya spesifik yang menimbulkan keluhan pada pasien. Nah itu emang ada operasi kah karena aritmia begitu? Ya tentu ada. Jadi pertama kan kita diagnostik dulu ya. Kenapa pasien ini pusing sampai pingsan gitu kan, ya kan, sesuai topik kita ini. Jadi
Kalau misalnya disebabkan karena irama jantungnya yang lambat, nah kita cari tahu irama jantung yang lambat ini di daerah mana ya. Apakah di daerah serambi atau ventricle yang lambat ini. Nah, kita bisa lakukan pemasangan pacu jantung pada pasien-pasien seperti itu. Ya. Terus kalau dia disebabkan oleh irama yang irregular, ya misalnya pada pasien-pasien yang fibrilasi atrium, ya, tentu kadang-kadang bisa juga mengeluh pusing karena irama jantungnya yang tidak teratur, ya suplai ke otaknya juga terganggu gitu. Nah itu juga bisa kita lakukan tindakan namanya kateter ablasi. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya si aritmia itu nggak menyerang tubuh gitu, dok? Kita sebenarnya harus aware dulu ya, mengenali gejala ya aritmia. Tentu kadang-kadang kita mengabaikan, jadi misalnya ada rasa berdebar, kadang-kadang ini mungkin nggak apa-apa nih, kita abaikan, sering kita abaikan, atau kita sering pusing tadi kita abaikan, ya, atau kelengan hampir pingsan pun kadang diabaikan. Biasa aja, paling gitu ya. Jadi kalau kita ada gejala begitu, sebenarnya kita harus deteksi dulu. Kita bisa melakukan deteksi sendiri ya. Misalnya kita melakukan namanya menari. Ya, meraba nadi sendiri ya. Jadi kita raba tuh waktu kita merasa nggak enak itu kita raba nadi kita. Kita hitung dalam 1 menit itu berapa kali nih denyutnya. Kedua kita juga lihat apakah denyutnya teratur apa tidak ya. Nah dari sana bila misalnya nadinya terlalu lambat, ya kita harus konsultasi ke dokter. Jadi, bukan di Google ya, dok? Betul. Kita harus konsultasi ke dokter untuk mencari tahu apa nih kelainan. Harus konsultasi ke dokter tuh sahabat Premier. Jadi jangan asal googling ya. Belum tentu semua informasi yang ada di Google itu mungkin benar atau bisa dipertanggungjawabkan, begitu ya, dok? Betul. Nah, memang harus konsultasi sama dokter. Nah, kalau olahraga sendiri, dok, malam-malam tuh baik nggak sih sebenarnya buat jantung? Jadi sebenarnya olahraga bisa dilakukan kapan saja, baik pagi, siang ataupun malam. Tentu olahraga fisik yang baik sih kita lakukan pagi hari karena badan masih segar gitu ya. Malam kalau kita tidak sempat kita bisa melakukan malam hari. Tentu memang intensitasnya mungkin nggak seperti pagi hari ya. Dan kita harus melakukannya jangan dekat waktu jam tidur. Sudah tidur dong? Iya, maksudnya 1-2 jam lah sebelum waktu jam tidur, karena itu kalau kita pacu itu akan susah tidur nih waktu malam. Maksud saya tuh menekankan bahwa pasien-pasien kadang-kadang keluhannya sepele. Kadang-kadang dianggap sepele gitu. Ya, aduh saya kelengan, mungkin kecapean nih. Apa saya kurang darah, kurang makan ya. Jadi seperti itu. Nggak apa-apa lah ya. Nah, kadang-kadang itu gejala yang serius ya. Malah jantung larinya. Betul, masalah jantung. Jadi dia datang ke rumah sakit karena sepertinya masalah kecelakaan, masalah stroke, rupanya dia gangguan irama jantung. Gitu. Nah itu dia sahabat Premier ya. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan kelengan, apalagi tadi dokter Benny bilang sering begitu ya. Betul. Kalau intensitasnya sering, itu buru-buru deh konsultasiin sama dokter. Karena balik lagi belum tentu itu soal saraf, soal otak. Bisa jadi karena jantungnya bermasalah. Betul. Begitu ya, dok. Konsultasi sama dokter Benny. Dokter hari apa aja, dok? Saya tiap hari loh di Premier. Kurang apa lagi tuh sama Premier. Setiap hari ada di sini gitu kan. Ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Paling nanti tinggal jamnya, bisa telepon lah ke care line kita seperti itu. Ya, dok. Jadi kalau ada masalah sedikit soal kesehatan, tolong sahabat Premier langsung konsultasi sama dokter gitu ya. Ya tadi dokter Benny bilang jangan sepelekan gitu. Sampai ketemu lagi sahabat Premier. Ciao. Ciao.